Enggak. Ya jadi teman-teman ini sama Kak Yosi, keren ya, Ah, Kak Yosi, Kak Siska dan Bang Hendraji. Oke. Mas Aji. Mas Aji. Iya. Kak Yosi mau nanya ke Bang Hendraji. Nah, apa tuh? Iya. Gimana? Ini kan Jumat, semoga Jumat berkah. Amin. Jadi pertanyaannya pertanyaan yang semoga pertanyaan itu menjadi berkah juga. Amin. Ini ya soal politik itu dalam kehidupan kita sehari-hari nggak bisa lepas nih. Jadi pertanyaannya bagaimana ini laga politik ke depan di tahun 2003 ini menurut Ya, Bang Henry? itu nggak lepas dari selama perpolitikan kita dari 2022 sekarang ya. Jadi, kalau ditanya gimana laga itu, ini yang saya lihat ada semacam perpecahan di kalangan para pangeran sebetulnya. Jadi, Wah, istilahnya pangeran. pangeran. Jadi kan kalau secara pasca Pak Harto itu, jadi lengser itu, pola zaman penjajahan kan masih tetap. Jadi antara kepentingan luar yang pada dasarnya neoliberalisme global itu menyusun barisan di agen-agen lokal. Itu biasanya kalau di zaman penjajahan klasik kan kaum feodal yang jadi kolaborator dengan penjajah itu. Jadi, nah tapi kan di era modern itu yang namanya oligarki. Nah oligarki ini ibaratnya pangeran-pangeran era modern. Ya. Wah, Jadi ini menarik. ya, walaupun ada yang doktor, ada yang pengusaha, ada yang militer, ada apa itu. Nah, rupa-rupanya di dalam perkembangan selama hampir berapa ya, 25 tahun sejak reformasi ini, kayaknya mulai bleeding apa di kalangan birokrat. Dan itu bisa kelihatan macam ragam ininya apa yang belakangan kan soal KPU, soal Khofifah, ya kan, soal Anies Ganjar, itu semua kayak ada komplikasi di, apalagi makin dipercepat katalisatornya dengan kasus Sambo misalnya kan, yang sebetulnya itu nggak bisa dibilang murni persoalan di kriminal. Kalau itu ya memang yang seperti lagi berlangsung di persidangan, tapi itu kan efeknya mesin uang jadi macet. Nah, sementara mesin uang ini bukan konteksnya sekedar mengatur-ngatur ngerimut di internal Mabes Polri, tapi juga berkaitan dengan mesin-mesin uang oligarki juga. Nah, tiba-tiba macet. Buzzer yang kalau saya lihat dari perkembangan pasca 2014 dan 2019, ini kan kayak satu bohir dua buzzer gitu. Lah kok sekarang dua-duanya juga mati, malah kayak mati angin. Mestinya kan salah satu aja dong kalau pesaing, yang satu collab, yang satu wah kesempatan, kayak bisnis. Tapi ini kok dua-duanya nih. Buzzernya maksudnya. Buzzer, Oh, ya. buzzer, iya. Jadi satu bohir dua buzzer ini juga nggak jalan karena jantungnya kan di mesin duit. Nah, mesin duitnya juga ngadat gitu. Nah, proses-proses yang sebetulnya hal-hal teknis, tapi ini karena berakumulasi 2023 itu menjadi apa namanya? Menjadi rawan ketika arahnya memang menjadi antara pemilu 2024 yang pasti kalau normal kan jadi apa? Jadi panas ya, jadi apa tuh cukup hangat apa perpolitikan nasional 2023, tapi ada sisi lain yang merasa ini papan catur kok nggak menguntungkan kita nih kayaknya. Nah, ini juga dari oligarki, jadi itu ngembangin 3 periode dan tunda pemilu. Nah yang menarik belakangan muncul bagaimana kalau Pak Jokowi dekret presiden ala Pak Bung Karno 25 Juli 59 misalnya gitu kan. Tapi kalau saya lihat juga ini bagian dari komplikasi ini, bukan murni satu gagasan bagaimana UUD 45 yang sebetulnya visi misi bangsa itu dikembalikan sebagai alas atau landasan. Ya, tapi kalau solusinya dekret itu aja juga persoalan karena dekret Pak Bung Karno waktu bikin itu konteksnya revolusioner menghadapi kelompok kontra revolusioner, ya, termasuk pergolakan daerah segala macam kan. Sementara kalau ini kebalik ini apa terus Jokowi berarti revolusioner itu kan jadi tanda tanya. Jadi apa nggak malah ini jadi kontra revolusioner, hanya meniru modusnya tanpa melihat dasar dari kenapa UUD 45 harus kembali misalnya gitu kan. Yang memang dalam satu segi ada hal yang penting juga karena pasca Pak Bung Karno, pasca Pak Harto lengser yang harusnya menjadi kontra skema kembalinya politik kerakyatan, ekonomi kerakyatan ini malah justru pintu masuk kolaborasi baru antara formasi neoliberal global dengan kolaborasi dengan kaum feodal gaya baru ini yang
yang kemudian terbentuk dalam oligarki 5 partai besar waktu sejak 99 sampai sekarang gitu. Jadi di dalam tadi yang disampaikan itu sepertinya terdapat ketakutan-ketakutan juga ya dengan manuver-manuver itu. Iya, jadi satu sisi yang berkeras atau menganggap akan 2024 sebagai proyeksi pemilu berikutnya, itu kan dengan keyakinan calon-calon yang diusung akan menang, atau partai-partai yang berlaga di 2024 di Pileg ya, bukan yang Pilpres, itu juga akan minimal masuk dalam misalnya 3 besar ya. Misalnya kayak PDIP, Gerindra, Golkar ini kan atau Demokrat masih tetap yakin lepas capresnya jadi atau enggak yang dia usung, tapi kan di konstelasi DPR ikut tetap megang kartu truf ya dalam dengan asumsi sistem yang seperti sekarang ini. Di mana kalaupun capres yang menang umpamanya nih Ganjar, tapi yang partai yang koalisi yang mendukung Anies umpamanya itu juga cukup berimbang, atau malah mungkin koalisi yang menang menjagokan capresnya tapi kalah suara di parlemen yang walaupun capresnya kalah tapi menguasai mayoritas kursi di DPR. Nah, problemnya di luar yang dua ini ada yang merasa ya baik capresnya maupun konstelasi parlementer tidak merasa atau akan tersumbat gitu. Nah, jadi temanya kemudian yaitu tunda pemilu atau perpanjang 3 periode gitu. Dan dengan tentunya itu bahasan lain ya, karena ada hal yang cukup krusial juga tentang bagaimana strateginya, lalu dan Yusril dulu pernah angkat soal apa istilahnya pintu masuk hukumnya ada nggak kan gitu segala macam. Nah itu mungkin para pakar hukum lah yang lebih paham gitu. Tapi saya melihat kalau pertanyaan Yosi tadi ya di situ, jadi ini dasar dari yang menjadi pergolakan sekarang di 2022 ini akan menjadi bisa dibaca juga kemungkinan ke depan di 2023 nanti. Oke, terkait capres perkiraan siapa peluang yang akan dijagokan dan soal Anies itu sebenarnya akan selesai sebelum 2024 atau punya peluang ke depan? Ya yang paling saya nggak tahu kalau yang Prabowo ya dengan selain walaupun dia sudah declare tapi kan saya belum melihat peluang-peluang atau aliansi-aliansi apa yang dia bangun untuk itu. Tapi yang jelas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan itu sudah selain memang pooling memang cukup kuat dua ini, tapi kedua ini sudah punya basis-basis dukungan yang relatif real, bahkan di luar yang partainya. Kalau partai kan kayak IO aja, tapi kayak Ganjar misalnya, apapun kalau diusung oleh PDIP misalnya, genealogi keluarga besar PNI Jawa Tengah itu paling enggak akan diamankan minimal 70-80% suara. Dan sementara Jawa, walaupun kalau luas daerah masih kalah ya sama Kalimantan, tapi kan luas wilayah plus padatnya penduduk itu seimbang. Nah, jadi barang siapa menguasai Jawa Tengah, bahkan di luar yang Banyumasan itu ya, kayak semua Purwokerto, Bagelen atau Banjarnegara segala macam itu sebetulnya sudah cukup lah. Tinggal wapresnya ini yang kalau tidak bisa total menguasai suara Jawa Barat, minimal yang bisa membelah Jawa Timur. Nah, misalnya Khofifah Indar Parawansa maupun siapa namanya Kang Emil itu jadi sangat kuat harga tawar politiknya sekarang gitu kan. Dan baru saja Bu Khofifah diperiksa kantornya. Ada apa itu? Ya itu. Turut atau apa Tapi sih? Bu Khofifah bilang nggak ada apa-apa dengan Nah, partainya. kalau apa yang terjadi Mbak Khofifah dan siapa namanya Emil Dardak ini kan soal hilir ya. Tapi intinya memang di soal Ganjar dan siapa Anies, bahkan juga kalaupun nanti Prabowo atau Andika masuk itu tidak lepas dari diwarnai atau dibayang-bayangi oleh bleedingnya para pangeran ini di dalam oligarki ini. Nah, memang image permukaan kalau kita lihat Anies dengan merapat ke Nasdem, terus Surya Paloh, misalnya dipandang sebagai di backup oleh salah satu grandfather-nya, Yusuf Kala misalnya. Nah, sisi lain Ganjar di luar soal bahwa dia memang kader organik
partai PDIP ya, tapi kan dilihat bukan soal PDIP-nya, tapi grandmother-nya ini kan, Megawati. Gitu. Nah sementara sebagai grandmother, Megawati ini punya satu entitas politik yang dua ini. Pertama dia ketua partai PDIP itu sendiri. Terus kedua, dia punya entitas politik, punya barisan politik yang tidak terkait langsung dengan partai organiknya, tapi yang dibangun sebetulnya dirajut sejak berapa ya dulu waktu ngelawan Pak Harto itu, sejak 93 yang sampai kristalisasinya di 98. Jadi dia membangun yang disebut koalisi apa istilahnya pelangi ya, yang banyak seragam yang memang intinya menyatunya satu kelompok melawan Pak Harto gitu. Nah, ini kan nggak dari PDI aja, yang memang kalau PDI kan dia arus bawah ngelawan Suryadi yang dipandang di drop dari Pak Harto, selesai. Dia kemudian komprominya kan di Kemang dulu ketika Hendro Priyono, Agung Gumelar, sama Jeki Makarim menyelesaikan atas ini Pak Harto ya untuk menyelamatkan muka, Mega jadi. Nah, arus bawah terakomodasi, ya cuman komprominya di susunan pengurus pada waktu itu. Tapi di luar itu menjadi investasi politik Mega ke depan. Ketika era reformasi, apalagi dia jadi presiden, bahkan sebelumnya, banyak orang selalu melihat dia gimana Mega sebagai ketua partai. Tapi lupa dia juga harus lihat bagaimana Mega sebagai entitas di luar partai ini. Nah, bagaimana melihat peluang yang Yosi tanya tadi antara Ganjar umpamanya dengan Anies misalnya. Nah, di sini ketika ini pertarungan antara JK, Mega, Paloh menjadi bagian dari atau simpul dari perang para pangeran ini, itu akan dilihat sikap Meganya dalam jangan bukan dilihat PDIP-nya. Kalau dilihat seperti ini di atas kertas nggak mungkin Ganjar dengan Anies itu bersatu, tapi kalau melihat cara pikir Mega, ada kemungkinan masih. Mega yang nggak linear cara pikirnya. Cara pikirnya nggak linear. Kedua, ini ada pola yang selain memang wataknya yang konstitusional, oke lah. Kalau itu kan satu metode yang dia kebetulan konsisten, apa-apa harus aturan hukum, harus ini. Tapi cara filosofi Mega yang saya tangkap, itu bagaimana dia cara misalnya Bambang Kesowo, yang akhirnya jadi Menseknek zaman dia, atau siapa namanya, Endiarto Sutarto sebagai Panglima TNI, padahal dia ajudan Pak Harto di saat menjelang lengser. Sepertinya dia punya pedoman kalau seseorang yang sebetulnya ahli, punya dan bidangnya memang profesional, tapi bisa dimelengkungkan, nggak usah dipatahin. Jadi, dibikin melengkung, tapi nggak usah patahin. Dan itu otomatis berarti mau kerjasama. Nah, itu yang sering aku bayang, loh gimana, Kesowo kan dulu seknek, itu dia yang dulu bikin draft Kepres nomor 1080 soal pribumi lawan Cina. Jadi orang-orang yang dekat Darmono yang di jantung toh diambil sama Mega. Endiarto itu orang yang loyalis sampai Soeharto. Akhir di zaman Soeharto sebagai kayak sekmil kepresidenan gitu. Nah, itu diambil. Jadi berarti orang yang memang bisa kerja, kompeten, tapi mau dia melengkungkan dan bukan bukan pemain. Jadi itu kasih footnote dong, melengkung itu apa? Melengkung maksudnya apa nih, Bang? Saya yakin Mega itu sangat paham falsafahnya Bung Karno. Saya bisa dibikin melengkung, tapi saya tidak habis. Gitu. Jadi artinya saya tidak patah. Gitu. Nah, itu dibalik di dalam konteks lebih agak lentur ya. Kalau Mega kan di generasi berikutnya dia punya pandangan lain. Jadi orang-orang yang bisa dibikin melengkung tapi nggak usah dipatahin. Apalagi orang-orang yang ahli yang di bidangnya. Nah, saya kira kalau itu Anies Ganjar itu masih sangat mungkin bisa melengkung. Iya. Melengkung dalam arti tidak lagi seperti yang sekarang digambarkan dia orangnya JK. Anies ya. Terus mau masuk dalam skemanya Surya Paloh tapi nanti di dalam prosesnya akan ada negosiasi atau apa yang akhirnya demi misalnya saja kalau bahasa temanya pasti nanti demi bangsa segala macam. Saya kira masih mungkin. Terlepas saya juga masih ini ya, apakah nanti Anies itu dengan Ganjar, karena Ganjar juga definitif memang di ini Mega kan kita juga belum ngerti di kepala Mega nih, tapi kisi-kisinya seperti itu. Kalaupun tidak Ganjar misalnya siapa,
Anies di dalamnya tetap dalam gerbong koalisi di mana PDI kayak zaman Jokowi kemarin tetap menjadi the leading elemen di dalam Jadi, koalisi. elemen Nah, di dalam koalisi. Jadi Ganjar Anies itu bisa masih dari- mungkin Masih memungkinkan. maksudnya gini, masih memungkinkan, tetapi dari sebuah perkumpulan baru atau dibikin baru atau melanjutkan Koalisi baru. gitu. pasti kalau memang dibikin melengkung, skemanya dicocokin dulu. Nah, kalau udah skema cocok, otomatis barisan akan mengembang kan. Tidak lagi misalnya bayangan kalau yang klasik kan Ganjar, PDI, wah jadi bayangannya itu sektarian nasionalis misalnya gitu. Tapi kalau nanti bisa ada perluasan konfigurasi baru yang lebih luas, karena jangan lupa di luar soal PDIP dengan yang sekarang Anies disimpul dalam Nasdem, ada yang namanya KIB kan. Ya, PAN, terus P3 sama Golkar ya. Nah, ini kan sudah satu clue yang yang menarik juga, bahwa kalaupun nanti bisa dalam arti ini menjadi pressure group supaya Mega punya peluang untuk lepas dari yang jalur klasik tadi. Wow, ini harus ada tekanan baru atau apa. Nah, tiba-tiba munculkan bisa saja Anies Ganjar, misalnya Ganjar Anies ya. Kalau itu lihat bagaimana realitas ininya ya, polling ya, antara makanya perlu dicermati juga antara pollingnya LSI, terus apa lagi? SMRC, SMRC juga bikin. Busani atau yang Vox apa? Pol. Nah, termasuk Vox Populi ya, itu perlu dilihat yang memang dalam dua tanda kutip masih bisa lah jadi pedoman walaupun kontroversial juga. Ini nggak pernah masuk dalam radar loh Bang, Anies Ganjar ini. Iya. Nah, Bang Hendra itu aja nih yang bicara nih iya. kayaknya nih. Dengan cara melihat cara pikir Mega yang yang di luar yang klasik tadi. Selama ini kan baik yang kontra Ganjar maupun yang bahkan yang pro Ganjar hanya melihat gerbong-gerbong di statis dari masing-masing kan. Tapi kalau ini nanti bisa sangat mungkin, cuman ya itu problem pokoknya apa bisa dibikin melengkung nih Anies. Aniesnya apa Ganjarnya nih? Go Ganjar selama memang diasumsikan tetap dengan Mega ini masih tetap calon utama ya, cuman belum berani umumkan. Kalau nggak salah kalau saya dengar katanya awal Januari ya nanti Iya, ya. Bang, Nah, saya dengar sebelum awal Januari. kalau itu kan masih ada waktu untuk negosiasi. Tapi itu tadi dengan background, dengan pertanyaan kembali ke pertanyaan inti nomor 1 dan 2 tadi, memang kita harus lihat apapun sementara belum ada ini ada bleeding di oligarki. Tapi bagaimana kalau yang justru berkembang kemudian? Nah ini pertanyaan Mas Aji ini tadi. Kalau yang malah menguat nanti di luar yang dua ini, tapi yang skema perpanjangan pemilu, penundaan pemilu, apalagi yang kembali ke UD 45, nah itu nggak kalah menariknya itu karena itu bisa membuat, bisa diartikan arahnya itu ini bisa jadi tumbal ini yang skenario 3 justru menguatkan ini tadi menyatunya Anies Ganjar seakan-akan dijegal gitu kan. Nah, ini kan bisa menjadi people power tuh tetap dengan simpul dua orang ini gitu. Nah, ini justru ya ketika sebenarnya rakyat menginginkan pemilu tapi tahu-tahu pemilu ditunda, apalagi ada isu sampai 3 kejadian. Nah, terlepas ini Partai-partai apa pikiran-pikiran orang. Nah, saya khawatir yang kelompok ketiga ini hanya mikir ini kalau catur nggak menguntungkan, papannya aja kita gulingin kan gitu. Nah, kalau itu bumerang karena itu malah menyatukan Anies dan Ganjar kan sama-sama dirugikan berarti kan. Nah, itu bagaimana kalau menyatu ditambah lagi itu tadi yang saya prakondisi dari pikiran Mega yang bisa di luar perkiraan itu menjadi matching dengan momentumnya kan yang kemudian menjadi people power. Nah, di sini berbagai kemungkinan baru bisa terjadi di 2023 nanti dengan beberapa latar belakang yang saya ceritakan tadi. Tambah lagi dengan isu seputar penyelenggara pemilu yaitu KPU ya. Yang mulai Mulai ramai ini. Nah, itu juga menarik. Termasuk soal
permasalahan-permasalahannya ya. Verifikasi faktual dan Iya. sebagainya. Iya. Nah, ini menarik karena walaupun KPU ini bukan aspek leading element ya, tapi ini kan boleh bilang benteng demokrasi ya di sini kan. Sementara ini komplikasinya udah terjadi selain soal verifikasi yang kontroversial, terutama terkait Mas Amin ya, Partai Umat, tapi juga yang nggak kalah ada masalah-masalah yang justru terjadi di person-person Skandal. mulai skandal maupun apa yang Ini yang lagi rame hari ini Bang, wanita emas. Nah, itu satu. Lagi Yang rame nih. yang kedua yang ini ada indikasi KPUD kemudian ditekan Iya, apa ditekan. yang Itu skandal juga tuh. Nah, itu kan dua skandal, yang satu personal tapi juga institusional walaupun ini oknum katakanlah. Tapi kan delegitimasi kalau menyatu dengan berbagai perkembangan yang beberapa kemungkinan tadi itu bisa Penundaan pemilu. iya. Tapi dialektikanya yang menarik bisa menjadi momentum people power juga dalam arti yang sesungguhnya ya, bukan sekedar kerumunan-kerumunan atau rusuh ya. Karena elemen Ganjar ini sebenarnya cukup kuat juga ya. Iya. Dan Anies juga kan relawannya sudah di mana-mana ya. Sudah cukup kuat. Nah, ini kan gambaran-gambaran yang kadang-kadang orang terlalu melihat ke struktur organik koalisi gimana, si Anu partai apa akan ngusung siapa. Jadi Polarisasi. lebih ke Terbelah ya. Padahal bisa aja cross ya Bang ya. Ya, polarisasi tapi yang menyangkut seakan-akan semua itu di partai, sementara ini dialektikanya justru membuat elemen masyarakat non politik lah ya. Nah, itu menjadi sebenarnya makin punya momentum untuk dengan dasar itu delegitimasi tidak populeran partai, tidak aspiratifnya DPR. Kalau Bung Sahganda saya baca di tulisan akhir tahun itu sudah memberi gambaran produk-produk hukum beberapa setahun 2 tahun terakhir ya. Mulai dari Omnibus Law sampai RKDP. Itu kan menggambarkan delegitimasi di DPR. Tapi ini yang sering belum dibaca bagaimana manuver-manuver elemen masyarakat di tataran luar sistem ini itu juga perlu dilihat kemungkinannya, apalagi kalau prakondisi yang tadi mengarah ke krisis 2023 tadi, ya bukan tidak mungkin ini malah menjadi peluang people power untuk menuntut adanya konsensus nasional baru. Bukan pemilu. Bukan Jadi konsensus karena pemilu iya, kalaupun pemilu nanti tetap jalan ya, dengan tekanan publik, sudah ada konsensus baru. Oke, pemilu nggak boleh ditunda, tapi juga harus ada skema baru karena apapun ini yang bikin pembusukan sekarang ini kan akumulasi dari pembusukan nih dalam katakanlah 2-3 tahun terakhir. Nah itu otomatis membuka peluang. Nah, masalahnya masyarakat juga siap dah. Ini kadang-kadang bicara momentum satu sisi, tapi juga kesiapan. Kalau kesiapan tidak ada, momentumnya ada, lewat juga. Ya, Kak Yosi atau Kak Siska Itu mau nanya. tadi oligarki juga kan bleeding. Nah, lalu kemudian konsensus baru ya. Ya. Ada nggak kaitannya nanti efek kepada ekonomi? Nah, gini, kalau soal ekonomi, saya sudah sering ingatkan, apakah ini sekarang dipandang resesi atau bahkan mengarah ke depresi ekonomi. Ini ada satu berita bagus di balik krisis ini sebetulnya. Dalam arti, ini kan krisis mereka. Artinya kaum neoliberal global ini bleeding juga di tingkat global. Bahwa yang mereka bangun dari tahun 80-an di era Reagan dan Margaret Thatcher berkuasa, baik Margaret Thatcher di Inggris, Reagan di Amerika, ini kan kemudian jadi momentum neoliberalisme itu memberi ruang korporasi kapitalis ini menguasai atau menegara ya. Ini yang justru oleh Frank Delano Roosevelt pasca depresi ekonomi tahun 30 itu sebenarnya korporasi dipagerin semua itu melalui regulasi undang-undang. Malah ada satu cerita sebetulnya menjelang fasisme bangkit di Jerman itu, Roosevelt sempat mau dijadikan sasaran kudeta oleh kombinasi antara militer dan kelompok-kelompok korporasi yang dirugikan oleh New Deal-nya Roosevelt gitu. Itu cuman gagal gitu kan. Tapi itu satu gambaran Roosevelt sampai
pasca Perang Dunia Kedua itu masih terpagari itu korporasi kayak Standard Oil, terus perusahaan minyak Rockefeller malah sempat dimutilasi dengan beberapa kota kan, ada Standard Oil of California, ada New Jersey itu kan memang itu dipreteli melalui keputusan pengadilan. Nah, itu karena kuatnya regulasi Roosevelt di mana negara memihak yang ekonomi lemah atau yang menghadapi kelompok monopolis dari Rockefeller dan kroni-kroninya lah. Nah, tapi waktu zaman Reagan berkuasa sama Thatcher, entah saat mereka sendiri-sendiri atau terorganisir, itu membabat kembali regulasi-regulasi era Roosevelt. Nah, itu yang nggak dibuat ngeh kita ketika Pak Harto rongsok itu. Dipikir itu hal yang business as usual, masalah ekonomi. Padahal itu dampaknya ketika itu dilihat, wah Pak Harto runtuh, kesempatan ini. Nah temanya adalah apa-apa yang antitesa atau bertentangan dengan produk Pak Harto itu dianggap bagus semua, termasuk sistem multipartai di era demokrasi. Nah itu masuk di formasi global, dari formasi membentuk konfigurasi. Kalau bedanya kalau formasi kan barisan, konfigurasi itu menata komponen-komponen dalam posisi-posisi yang kira-kira di jantung, daerah jantung. Misalnya ada yang di keuangan, kayak Kementerian Keuangan, ada yang di komisi, kalau migas itu di komisi 7, misalnya itu agensi-agensi ini ditanam di situ, konfigurasi dibentuk. Bahkan termasuk 5 partai itu, walaupun kadang bertentangan, kadang dalam satu itu. Nah, cuman belakangan sejak 2008 sebetulnya dengan Enron dulu bangkrut dan kemudian dibawa ke pengadilan. Sebenarnya udah tanda-tanda, tapi masih baru bicara. Tapi perkembangan makin ke sini, bleeding itu, skema neoliberal itu, makanya terus di Davos ada makanya sempat muncul, termasuk Biden sendiri kan mengembangkan global reset, jadi menata ulang skema global. Great Reset. Great Reset. 2023 juga. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya ini juga kalau memang arahnya ke people power di 2023 ya 2024, ini momentum. Termasuk kalau pemilu pun yang tidak harus melalui people power, ini harusnya dipahami oleh elit-elit bahwa krisis sekarang ini momentum sebenarnya di dalam konteks itu kan krisis mereka. Malah membuktikan kegagalan dan kebangkrutan skema neolib dan korporasi berbasis korporasi. Nah, jadi lucu kalau orang-orang di sini, baik elit maupun awam, krisis ikut-ikutan ruwet itu. Hanya karena memang kita jadi kena dampaknya juga, yang tadinya kerja jadi nganggur atau usaha tiba-tiba kolab, itu betul dalam konteks kalau kita hanya melihat persoalan ini dari segi material ya. Tapi kan ini menggambarkan justru krisis mereka ini yang justru diekspor ke kita. Gitu. Nah ini justru harusnya melihat ini termasuk momentum pemilu 2024 ataupun kalau memang ini terus bleeding jadi people power, tetap harus dengan kesadaran baru bahwa lepas dari neoliberal. Ya, jadi krisis itu harus dipandang sebagai momentum. Nah, kan salah kan bener kan? Ya, pantas dipasang antek-antek yang model siap kanda, siap abang yang di level DPR siap gitu. Kanda, waduh. Connection ya. Bahasa tertentu tuh. Siap abang sama kanda. Siap kanda. Itu kan ada connection. Iya. Connection. Tunggu perintah kanda. Ada lagi di sebelah sana tunggu komando. Tunggu komando. Sama aja itu. Jadi tipologi-tipologi yang di dunia politik karena mengikuti skema itu harus orang-orang yang kayak birokrat. Padahal politik itu menunggu orang-orang yang kreatif dan inovatif, termasuk bikin undang-undang baru atau merevisi undang-undang lama yang tidak pro rakyat. Dirapihkan lagi supaya lebih pro rakyat. Itu kan membentuk kreativitas dan inovasi. Di politik diharapkan begitu, kayak di dunia seni, di budaya kan intinya politik itu daya cipta. Jadi bukannya ngikutin yang sudah ada gitu. Nah, jadi ini sisi lain ada berita-berita buruk atau memprihatinkan, tapi ini juga memberi ruang-ruang untuk orang-orang yang sebetulnya benar dan misalnya di politik ya orang-orang yang terpanggil, yang betul-betul yang bisa masuk panggung. Kalau sekarang kan
sistem ini justru menangkal orang-orang yang terpanggil dunia politik tidak bisa masuk pentas gitu. Itu yang terjadi. Kecuali ada itu tubuh komando. Yang tipologi gitu Adik ya. kelas. Iya, Adik yang kelas. atau kakak Siapa? pembina ya. Adik kelas kok Pak, ya. Iya. Ya mungkin karena krisis juga itu. Iya. Nah, yang modelnya gitu sadar atau tidak justru mengembangkan krisis yang sebetulnya krisis di luar, seakan-akan krisis dia juga gitu. Dan mungkin dia juga krisis. Ya apa? Jadi tidak ini apa mau dukung capres, wah mesinnya kok ngadat gitu atau Kembali ke soal Anies Ganjar tadi, Iya. atau Ganjar Anies. Ini kira-kira Ganjar masuknya dari mana, Bang? Untuk bisa berkoalisi dengan Anies. Apa harus dari Ibu Mega saja gitu, atau ada kelompok-kelompok lain yang memang sedang menggarap atau mendekati Ganjar untuk bisa, dan kelompok itu bisa jadi penghubung dengan Nah, kelompoknya iya. Anies Mungkin gitu. senyap gitu JK. Kalau maksudnya. itu kan dinamika ya. Jadi kalau Mega ya saya katakan tadi Mega kan organik partai. Udah jelas kalau itu sekarang boleh dibilang kata akhir kata kalau kepartean Mega. Tapi KIB itu gambaran lain dari Mega sebetulnya di mana yang non organik tadi. PDIP kan nggak di situ. Ya nggak ada. Justru karena itu ada PAN, P3 kan gitu lah sosoknya apa Erlangga. Zulhas yang juga sebenarnya kalau dilihat ke belakangnya kan Amin juga ya besan walaupun sekarang positioning terus apa karena kalau P3 mungkin yang harus lihat yang ini yang sebetulnya yang apa namanya yang siapa namanya yang sempat yang Bappenas ini lah Pak. Iya, Soeharto. Suharto Mono Arfa itu sebetulnya gambaran dari barisan di mana Mega juga ada di situ tapi non organik gitu. Nah, bagaimana Ganjar dari mana dinamiknya kita kan belum tahu. Nah, lagi-lagi istilah Bung Karno dulu entah diserap seperti apa oleh Mega, tapi dia pasti paham betul yang namanya rodinda. Jadi romantika. Kalau romantika itu antusiasme, hasrat gelora yang sifatnya lebih mungkin emosional tapi juga menjadi sesuatu yang melekat dengan cita-cita politik Tapi ada yang namanya dialektika. Pertentangannya seperti apa dan pertentangannya itu basisnya apa? Apalagi kalau basisnya menyangkut soal sosial ya. Soal apa itu namanya? Basis sosial yang menjadi dasar dari pertentangan itu. Nah, kalau dinamika soal melihat peluang yang berkembang. Jadi selama memang dinamik itu bisa diarahkan ke romantika dan dialektika tadi yang sifatnya ideologi, misalnya itu kan romantika ya ternyata dialektikanya kok begini. Perhadapan posisi polarisasinya ya seperti bleeding ini kan polarisasinya muncul ya. Nah, itu kan dibaca arahnya. Nah, dinamik yang berkembang seperti apa? Oh, kalau gitu nggak apa-apa, bisa aja Ganjar jangan dari PDI, dari KIB aja. Bisa juga begitu. Nah, PDI memunculkan yang lain, umpamanya Andika siapa gitu, Puan. Nah, tapi intinya justru di KIB itu. KIB itu. Nah, itu yang hal-hal yang kalau kita lihat dinamik politik seperti itu sih perakiraan saya. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Apalagi kalau sampai gagal pemilu, bukan gagal, ditunda pemilunya itu bisa beda lagi. Bisa beda lagi. Malah menyatu lagi bisa artinya antara kelompok karena kemudian dialektikanya akan kelihatan itu antara yang masih melihat di papan catur ini membuka kemungkinan, yang sisi lain, wah papan caturnya nggak prospek ini, kita balikin aja itu. Nah itu pertarungannya di situ nanti. Iya. Tapi faktor Mega masih sangat kuat ya. Masih. Sampai tahun-tahun ini ya bahkan ya hebat ya. Bukan pada Meganya, tapi pada konfigurasi yang terbangun sejak 98. Satu sisi Mega ketua partai, tapi dia juga bagian integral dari entitas politik yang pada dasarnya barisan juga, tapi di luar partai tapi paralel gitu. Nah, itu kondisinya bisa dalam konteks ketika menyikapi 98 waktu melawan Habibie, walaupun tersela oleh Gus Dur gitu, tapi terus kemudian
Gus Dur lengser ini menyatu antara entitas non-organik sama entitas partai, itu jabarannya di koalisi Poros tengah itu. poros tengah plus PDI yang ketika Gus Dur lengser ya. Nah, cuman karena waktu dialektika yang terjadi adalah Gus Dur sendiri ibaratnya kalau dianalogikan harusnya ngelamarkan pasangan, malah dianya yang kawin gitu. Ya, akhirnya terpaksa harus penyesuaian. Jadi akhirnya Golkar juga waktu itu kan split, yang seharusnya Ginanjar dan Akbar Tanjung menyatu, apa boleh buat karena Gus Dur merangkul Akbar CS. Nah, yang ke Pro Mega dalam pemungutan suara MPR dulu yang akhirnya Gus Dur menang ke Mega kan dulu. Ya, itu yang Ginanjar ini yang kemudian menjadi bagian non-organik Mega. Nah, tapi karena Gus Dur membuat blunder-blunder yang akhirnya soal dekret juga itu, nah, baru menyatu lagi tuh entitas non-organik dengan koalisi poros tengah ini plus PDI, ya, baru munculkan Mega penggantinya. Gitu. Ya, jadi yang seperti ini sebenarnya yang bisa baca cuma pengamat seperti Bang Hendrajit ini. Itu maksudnya kita mau tahu bocoran. Iya. Jadi ada entitas organik dan non-organik dan itu saling mempengaruhi. Sebetulnya sederhana. Sama, iya, gitu. karena sederhana dari pasca Soeharto politik nasional sampai hari ini, di mana nasab itu lebih penting dari masab, itu yang harus di Nasab, lebih penting nasab, ya. nasab ya, lebih ya. penting dari Masab. dari masabnya. Jadi Masab ideal itu termasuk partai kan? termasuk partai. Ya umpamanya gini. Dan itu nanti trah kayak gitu. Ah, kayak Tentu trah gitu. jadi misalnya ya nasab tuh bisa persamaan ideologi, bisa persamaan Alumni. guru, sesama guru apa. Nah, itu misalnya gampangnya gini, jadi HMI atau GMNI. Kalau misalnya saya ini HMI, atasnya siapa? Nah, itu kan nasab. Apa Fahmi Idris, apa Fuad Bawasir, Arahnya kemana? Nah, Gitu. jadi itunya dulu Fuad Bawasir, berarti HMI-nya kayak gini. Jadi nggak dilihat masab, Islam itu enggak. Nah, GMNI juga sama, atasnya siapa? Apa Suko ya atau apa namanya Siswono atau siapa, itu kan itu kadang-kadang itu lebih penting. Nah, itu yang ikut juga jadi runyam ketika skema neolib itu kemudian mencari kolaborasi yang kemudian berkembang, alasnya itu politik koncoisme itu yang. Nah, lebih tepat itu Bang, koncoisme ya, nasab itu sebenarnya. Nasab itu kan koncoisme. dari nasab Jadi yang berasal dari masab, lalu efeknya nasibnya gimana itu? jadi nasab itu saya lihat kalau kembali ke itu, yaitu tadi oligarki dengan para pangeran dan feodal gaya baru itu koncoisme, dan koncoisme bisa sesama ITB connection, sesama UGM connection, atau sesama ini di Kadin atau kan apa, tapi lebih kepada klan dan akhirnya bisa mengerucut ke tingkat yang lebih sempit, klik politik atau kroni tadi. Jadi memang kemudian ironinya adalah kroni itu nggak, yang dulu dia pakai buat tema mengini Pak Harto kan KKN ya, jadi kolusi, korupsi dan nepotisme. Nah, nepotisme ini kan yang carried over. Yang carried over ini bahan bakarnya kan koncoisme itu. Yang akhirnya nasab itu lebih penting. Iya, jadi nggak dilihat, jadi nggak penting HMI, tapi HMI-nya siapa gitu, godfather-nya gitu. Iya, Akbar Tanjung, Fuad Bawasir, atau misalnya siapa Akbar Tanjung Dan misalnya. ketika mereka ada di partai-partai itu, ada di KIB, ada di PDIP, mungkin ada di Nasdem ya. Nah, koncoisme ini bisa saling berkomunikasi. Siap kanda itu. Jadi, siap kanda, siap bos. jadi makanya belum bisa dipastikan bahwa Anies dia akan tetap di kelompok Nasdem dan yang dikatakan sekarang partai Islam gitu kan. Belum tentu. Iya. Menarik. Jadi belum tentu itu sampai kapan ini, kan mesti ada estimasi waktunya kan, sampai pertengahan Ya, selesainya. kita lihat saja, karena gimana ya, masa ada waktunya, orang ada masanya, masa juga ada orangnya, akan memunculkan orang-orang yang lahir dari rahim era ya, dari masa. Iya. Nah, itu saya sih masih optimis akan seperti itu ada. Nah, tinggal kan seberapa cerdas dalam
pertarungan ini dan mengerti betul akar persoalannya. Jadi karena intinya dalam pergolakan yang momentum kalau dikenal itu kan substansi perjuangannya apa. Nah dari situ solusinya juga kena gitu kan. Memang nyetrum ke kebutuhan apa Nah, masyarakat. itu yang inginnya kita inginkan itu dipahami oleh para elit saat ini kan sih Bang. Tapi apakah mereka paham itu seperti itu? Ya kalau elit yang sekarang di dalam pusaran itu, saya selalu klasifikasikan kan 3. Yang memang dalam ketidaktahuan murni, nah kalau itu sebetulnya gampang, diberi penyadaran itu. Ibarat tong kosong itu diisi ya otomatis jadi penuh lagi kan. Nah tapi yang agak berat ini, kalau yang di level kedua, yaitu pura-pura tidak tahu. Padahal sebetulnya kurang lebihnya tahu gitu. Nah ini udah mulai karena ini tipologi munafik, ya. Al-munafikun ini. Malah yang lebih bahaya di Quran aja udah diingatkan itu lebih bahaya berarti dari al-musyrikin. Nggak ada surat al-musyrikin kan atau bahkan al-zolimin, tapi al-munafikun kan ada. Munafikun itu selalu berdampingan dengan musyrikin. Iya, tapi munafik itu karena itu tadi Neraka paling bawah. abu-abu apa tapi jadi bahaya. Kalau zolim kan jelas ya, hitam putih orang bandit gitu kan. Nah, yang ketiga itu yang lebih parah. Tahu tapi memang nggak mau tahu. Nah itu yang memang kategorinya memang penjahat ya. Saboteur. Nah itu yang memang punya misi lain, punya skema lain yang memang walaupun dia tahu, memang jangan dipakai kan gitu. Dan dia tahu betul sistem yang kayak gitu akan menangkal harusnya musim panas masih tetap musim hujan. Itu yang Paksa. yang sekarang terjadi. Nah kalau itu dipahami, people power atau terlepas people power harus menekan karena kondisi yang akhirnya harus terjadi apa penundaan pemilu ataupun tetap pemilu jalan terus tapi ini memberi wacana yang mengawal agenda-agenda ini itu saya masih berharap akan ada konsensus nasional baru tadi yang bisa dikembangkan lebih jauh sehingga kalau menurut saya makanya soal ide kembali ke UUD 45 kalau menurut saya yang lebih realistis sekarang gimana elemen-elemen yang ingin menuntut konsensus nasional baru tadi baiknya ngacu aja ke pembukaan UUD 45 yang jelas-jelas terlepas undang-undangnya udah dimutilasi di level batang tubuh tapi kan nggak dihapus ini pembukaan jadi itu yang harus jadi pedoman yang menyejahterakan kesejahteraan umum, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam ya, tapi dengan tekanan pada kedaulatan rakyat sama keadilan sosial. Nah itu kalau memang mau revolusioner ya batalkan undang-undang semua yang dipandang bertentangan dengan itu atau revisi yang sifatnya amandemen lagi. Bukan kembali ke UUD 45. Tidak perlu amandemen karena perubahan undang-undang karena itu kan yang di bawah naungan UUD tadi. Nah, tapi kalau itu nanti de facto undang-undang itu sudah ini bisa aja kemudian wah kalau begitu pasnya ini UUD 45 kembalikan. Nah, tapi adendumnya itu jadi sehat karena udah dipedomani oleh dinamik tadi itu. Oleh dialektik dinamik. Kalau sekarang kan adendum bisa aja agenda macam-macam dan belum tentu agenda mereka yang mengusulkan. Tahu-tahu lebih parah dari sekarang. Itu dia. Kan kita nggak tahu adendumnya apa yang mau di. Abang setuju ya kalau isu kembali ke UUD 45 itu jangan sekarang. Jangan sekarang. Karena ini justru menjadi itu tadi yang antara tetap yakin bisa berpeluang di papan catur sama yang mau balikin catur. Tapi jangan-jangan yang mau balikin catur itu karena dia nggak dapet. Nah, apa namanya? Nggak bisa masuk ke minimal karena dia jalan buntu kan. Nah, ya maksudnya jalan buntu. Orang jalan buntu kan putus asa. Nah, tapi kalau sementara rakyat memang terlepas soal adanya scrimmage ini dia memang pengen agenda pemilu tapi juga jangan kayak oligarki yang sudah-sudah. Jadi ada konsensus baru itu tadi ada konfigurasi baru. Jadi termasuk yang rekrutmen partai apa itu ya orang-orang yang tidak siap bos, siap kanda tadi kan, yang memang orang-orang kreatif dan inovatif yang memang tapi punya panggilan ke politik gitu kan. Itu yang berat. Nah, tapi begitulah apa namanya skema pertarungan ya yang harus dilihat.
Artinya ada masalah dengan rekrutmen politik kita kan. Iya. Rekrutmen di partai, rekrutmen di ormas itu lebih karena itu perkoncoan siap kanda, siap Iya. siap bang, siap bos. Iya. Atau tunggu komando ulama Iya, itu kan iya. masih rekrutmen kan polanya Iya. seperti itu. Atau yang di luar kanda abang ini kan juga tunggu komando, tapi komandonya nggak datang karena status quo sebenarnya. Cair. Iya. Ya, Oke. Oke, baik. iya. jelas banget ya teman-teman. Gimana Kak Yosi? Tidak perlu disimpulkan. Semoga semuanya tidak pernah puas ya Iya. dengan apa yang disampaikan, sehingga bisa lahir pikiran-pikiran baru, Iya. pertanyaan-pertanyaan baru yang bisa menjadi bahan Iya. bukan saja jalan keluar ya, tetapi bisa menjadi mengatur napas. Iya. Jadi harapan saya 2023 yang tentunya implikasinya saya harap ke 2024. tahun 2024. Yang penting rakyat itu bisa melihat untuk membuka berbagai kemungkinan baru. Karena yang bahaya dari sekarang ini ada satu gejala ini di level sosial budaya ya. Pertama apatisme, Oh, Itu. terus sinisme. Nah, ini kalau terhadap politik. termasuk Katolik ataupun terhadap hal-hal yang kita harus Termasuk jadinya sarkasme. iya, dan akhirnya jadi apa-apa kalau mau ide-ide baru dipatahin dengan bahasa sinisme dan itu sering justru dari para senior kita sendiri. Bukannya yang wah bagus itu ini tapi mestinya padahal yang kita cari kan kalau membuka kemungkinan baru inspirasi. Terilhami oleh pikiran orang atau dari pembicaraan seperti ini kan juga mengilhami saya juga dari pertanyaan-pertanyaan Mas Aji sama Mbak Yosi ini kan, tapi juga pikiran kan baru muncul bisa dikembangkan. Jadi karena ini penting untuk menghadapi sinisme dan apatisme umum ini yang Betul, Bang, betul. Itu akhirnya nggak bikin Berjamaah. sinisme dan apatisme berjamaah. Tapi bagi yang saya senang Kak Yosi sama Bang Hendrajit ini adalah selalu positif melihat masa depan. Dan hari ini dikonfirmasi lagi. Jadi kalau ada yang bilang dan besok krisis, pemilu bakal rusuh atau terpolarisasi dan sebagainya, kalau Bang Hendrajit melihatnya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan. Jadi selalu mencari jalur positifnya. Gitu. Menang kalah itu Optimisme. kan hasil ya, tapi kalau buka kemungkinan baru kita berproses. Dan kadang-kadang dengan berproses membenturkan dialektika dari kemapanan, paling nggak orang mikir, ada pikiran baru, paling nggak dia hati-hati misalnya gitu, atau yang tidak merasa benar sendiri gitu kan. Karena dari benturan itu otomatis melahirkan antitesa. Antitesa, ya. Itu Itu yang yang kita beberapa partai yang yakin akan ditunda. ya biarin aja, nanti semuanya akan terjadi benturan. Ketika Iya. terjadi benturan itu mendekati benar-benar Iya. efek dari benturan itu kan ada antitesa. Saya jadi terinspirasi kemarin tuh entah kenapa saya pengen baca ulang novel lama dari Jose Rizal. Ini tokoh kayak bilang kalau dibilang Bung Karno-nya Indonesia nggak terlalu tepat karena udah keburu meninggal kalau dia kan. Tapi tipologinya kayak kombinasi Soekarno sama Tan Malaka. Namanya Dr. Jose Rizal. Menariknya orang ini walaupun produktif banyak nulis karena dulu sempat di jurnalistik juga tokoh ini. Tapi dia terkenal dan dianggap berbahaya itu karena nulis 2 novel. Yang pertama Noli Me Tangere atau Jangan Sentuh Aku. Sama yang kedua El Filibustrimo. Jadi kayak merajalelanya kanker sosial itu. Tapi yang menarik ini yang menakutkan pemerintah kolonial Spanyol. Waktu itu Amerika belum masuk ya, jadi masih Spanyol. Tapi akhirnya saking karena dianggap bahaya, akhirnya divonis hukum mati. Tapi dialektika yang melahir, begitu dia mati itu muncul cara dialektik antitesanya adalah munculnya Andrés Bonifacio, tokoh pergerakan yang betul-betul melawan secara frontal pemerintah Spanyol. Jadi antara meninggalnya tahun 1896 di usia 35 tahun itu, tapi 2 tahun kemudian rontok itu pemerintahan Spanyol. Jadi matinya dia itu membuat rakyat mikir ternyata Spanyol itu bukan sekedar hadir secara fisik di Filipina, tapi sebuah sistem maksudnya. Dan itu yang tadinya udah mikir-mikir berbagai elit itu tentang asimilasi antara Spanyol dan Bumi Putra Filipina, mereka pikir wah nggak bisa asimilasi, harus merdeka
harus jadi Filipina merdeka. Ya, jadi itu apa namanya? Itu kemungkinan baru itu muncul sayangnya dengan martir tadi. Tapi itu yang kemudian memunculkan tokoh-tokoh berikutnya. Walaupun di sela kemudian Amerika menggantikan Spanyol sebagai penjajah itu karena kelemahan di gerakan pasca kemenangan menggusur Spanyol, pecah antara Andres Bonifacio dan beberapa politisi yang pragmatis yang sebenarnya agen-agen Amerika ya. Jadi akhirnya dijajah lagi. Tapi paling nggak pelajaran penting, kadang-kadang memang satu kekalahan pun atau kegagalan itu kalau kita memang bisa belajar, itu sekali menyadarkan rakyat apa mau nanam benih, jadi kayak investasi gitu. Nah ini yang digerakkan-gerakan termasuk aktivis ini, cara pandang ini harus hidup, bukan menjadi sekedar aktivisme. Kalau nggak ada bohir gimana? Ya, ya bohir itu karena pakai tatanan tadi itu kayak bahwa sistem satu bohir dua buzzer tadi. Itu kan bentuk ekstrim yang sebenarnya di kalangan pergerakan juga perlu koreksi total. Perlu dalam bohir. Atau ya buktinya Hos Cokro Aminoto, nah ini pengalaman lain waktu di Sarekat Islam itu dia membuktikan bahwa gimana ya, perjuangan itu dengan mencari uang itu harus paralel, tapi nggak boleh bersentuhan. Atau Tan Malaka, ketika misalnya di pengasingan tetap berjuang dengan pergerakan, tapi dia bikin sekolah bahasa Inggris apa, itu kan nggak paralel, karena itu saling terutama dari aspek ini kan duit ya, ngajar, apalagi Tan Malaka dulu polyglot istilahnya apa, belajar bahasa asing itu banyak. Baru berapa bulan aja langsung lancar apa, itu dia jasanya bentuk dalam hal ini bisnis. Nah untuk membuat mandirinya gerakan ini, nah jadi nggak perlu bohirnya dia sendiri. Nah Cokro Aminoto juga begitu. Buktinya apa? Di Sarekat Islam bisa punya 3-4 koran ya, walaupun nggak mesti terbit teratur ya. Fajar Asia, Utusan India, segala macam itu bisa. Artinya mandiri gerakan itu, tapi juga punya income yang jelas juga. Tapi nggak boleh kayak sekarang ya. Pergerakan tapi dagang juga. Apalagi sama buzzer. Kalau itu proyek iya. ya. Oke, Bang Hidayat, thank you banget nih. Sama-sama. Kayak sih, iya, makasih banyak ya teman-teman udah menyaksikan. Ya silakan komentar di bawah, yang pedes-pedes juga silakan. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.